Teman sekaligus mantan atasan pelaku penyekapan wanita di Bandung, Dadang Ahyar Ismail, mengungkapkan pola hubungan korban dengan pelaku. Dadang dan Taufik saling mengenal karena sempat satu tempat kerja di tahun 2023 hingga 2024, ketika Dadang merupakan atasan Taufik di sebuah perusahaan swasta di Bandung. Selama berkawan dengan Taufik, Dadang tidak pernah bertemu dengan korban YTR. Namun dirinya cukup banyak menerima cerita soal hubungan pelaku dan korban. Dadang menjelaskan bahwa sedari awal hubungan korban dan pelaku memang sudah tidak sehat. Dadang mengetahui hubungan pelaku Taufik Hidayat dengan korban YTR sejak tahun 2023. Tahun tersebut merupakan tahun di mana keluarga menyatakan bahwa YTR telah menghilang. Kepada Dadang, Taufik mengaku telah memacari wanita yang bekerja di Bandung. Taufik mengungkapkan bahwa hubungannya dengan perempuan tersebut sempat tidak baik. Salah satunya terkait rasa cemburu yang muncul karena adanya pria lain. Taufik pun saat itu mengakui bahwa dirinya telah tinggal satu atap dengan YTR. Meskipun mengetahui Taufik Hidayat dengan sosok perempuan tersebut tinggal bersama, Dadang saat itu menanyakan di mana mereka tinggal. Sebab saat itu tidak ada kecurigaan atau kejanggalan terkait penganiayaan. Kepada Dadang, Taufik mengaku bahwa YTR telah tergila-gila dengannya. Bahkan menurut pengakuan Taufik kepada Dadang, YTR hingga pasang tato di tangan dan dada. Selain itu, Dadang juga menceritakan bahwa Taufik Hidayat sempat mengungkapkan bahwa sosok perempuan itu memiliki gangguan yang cukup serius pada penglihatan di matanya hingga akhirnya tidak lagi bekerja. Tidak sampai di situ, dalam satu momen, Taufik Hidayat juga sempat bercerita kepada Dadang kalau Taufik Hidayat sudah menikah siri dengan sosok perempuan itu. Hingga pada akhirnya tinggal bersama tidak menjadi masalah. Namun terlepas dari itu semua, Dadang mengaku tidak mengetahui sejauh mana kebenaran cerita tersebut. Pasalnya semua informasi yang diterimanya hanya curhatan dari perbincangan Taufik. Diketahui Taufik Hidayat akhirnya ditangkap setelah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di sebuah rumah yang berada di Komplek Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penyerahan diri itu terjadi pada Selasa 23 Juni. Taufik Hidayat sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan YTR. Itu suka curhat gak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Ya. Pertama di Balendah 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja istilahnya mah Kurun waktu silahkan dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati, di Sitap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana, di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini Ujung Berung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Yeah. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik, menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya gitu.
Nah, karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya ngontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut Si Opik bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Bikin strategi